Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani Pekanbaru yang berada di Harau, Sumatera Barat, Payakumbuh, serta para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana seorang mukmin sebagai aulia ilah atau kekasih Allah ingin lepas dari pertanyaan alam kubur atau malaikat zabaniyah dan di akhirat tidak ada hisab bagi dirinya, maka janganlah datang kepada Allah itu membawa ibadah, membawa ilmu dan ma'rifat. Akan tetapi datanglah kepada Allah itu dengan membawa diri Tuhan, Allah Azza wa Jalla, dalam kehidupan di alam dunia sampai ke alam akhirat. Inilah sebenarnya yang Allah utarakan kepada kita di dalam sebuah hadis qudsi yang mesti kita pahami makna yang terdalam dari apa yang Allah utarakan di dalam firman-Nya itu. Apa kata Allah? Barang siapa yang datang menghadap aku membawa amal ibadahnya, maka amal ibadahnya itu akan aku hisab. Dan siapa yang datang menghadap aku dengan membawa ilmunya, ilmunya juga akan aku minta pertanggungjawabannya. Dan siapa yang datang menghadap aku membawa ma'rifatnya, ma'rifatnya akan aku tanya. Akan tetapi siapa yang datang menghadap aku dengan membawa diriku, maka amal ibadahnya tidak aku hisab, ilmunya tidak aku minta pertanggungjawabannya, ma'rifatnya juga tidak akan aku tanya. Itu adalah urusan aku dan itu adalah hak aku, kata Allah. Maka jikalau kita ingin selamat dari pertanyaan malaikat zabaniyah dan kita tidak ingin dihisab di yaumil akhir, maka datanglah kepada Allah itu dengan membawa diri Allah. Bukankah Allah telah memberitahukan itu kepada kita tentang rahasia diri kita ini siapa sebenarnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu itu datangnya daripada aku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Ini artinya Bapak Ibu, kalau kita mampu memahami bahwa diri kita ini asalnya daripada Allah, maka diri yang asalnya daripada Allah itu, inilah yang dikatakan bahagian Tuhan. Diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan. Kalau diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan, wa inna ilaihi raji'un, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah juga. Di ma datangnya situ pulangnya, di ma asalnya ke situ kembalinya. Kalau memang asal kita ini Tuhan, pasti pulang dan kembalinya tetap jadi Tuhan juga. Inilah orang yang datang menghadap diri Allah itu dengan membawa diri Allah. Kalau kita datang menghadap Allah, membawa diri Allah, tidak ada dari siapa-siapa di situ, hanya dirinya, maka disitulah kita lepas daripada pertanyaan malaikat zabaniyah di alam kubur. Dan di situ pula lah kita ini tidak dihisab dan tidak diminta pertanggungjawaban. Karena memang dirinya semata-mata yang wujud dan yang ada.
Lalu bagaimana cara kita memahami? Bagaimana cara kita menyikapi dan mendalami makna yang tersirat di balik makna yang tersurat itu? Siapa yang datang menghadap aku dengan membawa diriku, itu urusan aku, itu hak aku. Tidak aku hisap dirinya, tidak akan aku minta pertanggungjawaban kepada dirinya. Jalannya untuk datang menghadap Allah dengan membawa diri Allah. Maka kita mesti kenal siapa Allah itu. Mana yang dirinya dan mana yang sifatnya. Dan kita juga mesti mengenal siapa diri kita ini sebenarnya. Bahwa Allah itu nama daripada dirinya, Bapak Ibu. Allah itu nama daripada dirinya. Maka dirinya itulah yang dikatakan Rabbul Izzati. Namanya adalah Allah. Kalaulah dirinya itu yang dikatakan Rabbul Izzati dan namanya adalah Allah. Allah itu adalah wajibal wujud. Wajib ada dia. Ada sebelum adanya kehidupan. Ada sebelum adanya segala yang ada. Ada sebelum adanya kata-kata itu ada. Dia terlebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan. Sebelum adanya segala yang ada. Dan sebelum adanya kata ada itu ada. Dialah yang lebih dahulu awal sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Maka disitulah dia menjelaskan akan rahasia dirinya yang awal dan yang akhir, yang wujud dan yang nyata, yang zahir dan yang batin. Wal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Akulah Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Tidak ada yang awal, akhir, zahir, dan batin. Melainkan sebenarnya yang awal, akhir, zahir, dan batin itu hanya aku semata-mata, kata Allah. Kalau Allah menjelaskan dirinya cuma yang ada semata-mata, itu artinya bahwa tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada yang lain daripada dirinya, itu artinya dialah sebenar-benarnya yang dikatakan ahad dan tunggal itu. Kalau dia adalah ahad dan tunggal, ahad dan tunggalnya itu adalah esa tiada berbilang. Kalau dia adalah esa dan tiada berbilang, Bapak Ibu, maka dia satu-satunya itu tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dia cuma yang ada dan yang wujud. Kalau dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud. Lalu siapa diri kita ini? Maka diri kita inilah yang dikatakan wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan. Ketika kita mengatakan, Ustadz menjelaskan dan mengutarakan kepada kita semua bahwa diri kita ini adalah bagian daripada diri Tuhan. Di situ kadangkala kalau kita tidak memahaminya dan tidak pula memegangnya dengan iman, bermain akal dan rasio, disitulah kadangkala kita ini bimbang dan ragu, Bapak Ibu. Masa iya diri kita ini bagian diri Tuhan? Padahal kita mengatakan ketika ada saudara kita yang berpulang ke rahmatullah, ada tetangga kita yang meninggal dunia, selalu kita mengutarakan dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini berasal daripada Allah dan kembali kepada Allah. Padahal makna yang dia sebut itu, makna yang dia sampaikan itu, kita ini berasal daripada Allah dan kembali kepada Allah. Itu makna yang sebenarnya bahwa dirinya itu bahagian daripada diri Tuhan itu. Namun kalimat hakikat itu, Bapak Ibu, karena sudah lama dibungkus, ketika diutarakan kalimat yang makna yang sebenarnya bahagian daripada diri Tuhan itu, di situ kadangkala kita bimbang dan ragu, tidak yakin kita siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Padahal Allah cuma yang wujud satu-satunya.
Kalau Allah yang wujud satu-satunya, maka segala bentuk dan rupa, segala wujud yang berbeda, nama yang bermacam-macam, itu sebenarnya bentuk lain daripada rupa wujud dirinya. Ini yang mesti kita imani dengan isbatul yakin. Kalau dia cuma yang wujud dan dia cuma yang ada, pasti kita tidak akan pernah menemui dan kita tidak akan pernah mendapati sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Ustadz bawa Bapak Ibu ini berpikir, memahami secara logik dan rasional. Kalaulah di dalam sebuah keranjang Bapak Ibu, kita isi keranjang itu sepenuh-penuhnya dengan rambutan. Pertanyaan Ustadz, kalau keranjang itu diisi sepenuhnya dengan isi rambutan, bisakah Bapak Ibu menemui dan mendapatkan manggis di dalamnya itu? Bisa enggak Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu tidak bisa menemui atau mendapatkan manggis di dalam keranjang itu? Ya, karena keranjang itu semuanya isinya adalah rambutan. Kalaulah keranjang itu semuanya isinya rambutan, tentu kita tidak akan pernah mendapati dan menemui manggis di dalam itu. Yang kita dapati itu adalah rambutannya. Ini rahasionya Bapak Ibu. Memahami secara kecerdasan rohani dan akal fikir. Kalau Allah sudah jelas menyatakan dirinya, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, qul huwallahu ahad. Kalau memang dirinya yang wujud dan dirinya yang nyata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Mungkinkah Bapak Ibu mampu menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta ini? Mungkinkah Bapak Ibu mampu menemui sesuatu selain Allah pada alam semesta ini? Tidak mungkin Bapak Ibu. Kenapa tidak mungkin Dewi? Karena semuanya Allah, Ustaz. Karena semuanya Allah. Kalau semuanya adalah Allah, maka Allah itu menerangkan dirinya, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah kata Allah, kalau aku cuma yang wujud yang nyata, memenuhi sekalian langit dan bumi ini, sudah pasti kamu tidak akan pernah menemui yang lain selain daripada aku. Karena aku cuma yang ada. Maka sekalian alam semesta, seisi alam ini, karena aku cuma yang ada, maka seisi alam ini adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Begitulah kita memahaminya. Betul-betul kita menyatakan akan keesaan Allah itu dengan selalu menyatakan la ilaha illallah. Makanya orang-orang arifin, orang-orang arif billah, orang-orang mukarrabin Bapak Ibu, apa yang mereka utarakan yang keluar dan terbetik dari kolbunya, dari rahasia hakikat dirinya, sehingga dia menjelaskan namanya fana bila, dia menjelaskan namanya baqabila, dia mengatakan namanya hulul, ittihad, wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Semuanya itu adalah metode untuk memurnikan akan keesaan wujud Allah itu semata-mata. Begitulah cara mereka menjelaskan dengan bahasa hulul, dengan bahasa wahdatul wujud, dengan bahasa ittihad dan manunggaling kaula Gusti. Semuanya yang mereka sampaikan itu adalah metode atau metoda bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terpandang diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau kita tilik lebih dalam kalimat itu Bapak Ibu, kalaulah memang Allah cuma yang esa, Allah cuma satu-satunya, untuk apa juga diesakan Allah itu? Untuk apa juga dimurnikan Allah itu?
Kan memang dia cuma yang ada. Kita memurnikan dan mengesahkan Allah itu Bapak Ibu. Setelah kita paham bahwa diri kita ini tidak wujud. Bahwa diri kita ini nggak pernah ada. Sebelum kita paham dan sebelum kita mengenal siapa diri kita ini yang sebenarnya, maka kita yang mengatakan diri kita ini wujud. Kita yang mengatakan diri kita ini ada. Ada melihat, ada mendengar, ada berkata, ada mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan ada hidup. Ada bergerak dan diam. Namun setelah kita paham dan mengerti bahwa diri kita ini sebenarnya tidak pernah ada. Diri yang la haula wa la quwata illa billah. Ketika kita sadar akan kesadaran diri Tuhan yang wujud, yang ada semata-mata, maka ketika itulah muncul suatu kalimat untuk memurnikan dan mengesahkan Allah. Sehingga tidak terpandang lagi wujud yang lain selain daripada dirinya. Maka pulangkan hak Allah itu. Kembalikan hak Allah itu. Serahkan hak Allah itu kembali. Kalau kita ingin menyerahkan hak Allah, ingin memulangkan hak Allah, mana hak Allah yang mesti kita serahkan dan kita kembalikan sebelum ajal ini datang? Makanya hak Allah itu adalah wujud. Wujud itu yang hak Allah. Wujud itulah dirinya. Kalaulah wujud itu hak Allah dan wujud itu dirinya, maka yang wujud itu hanya Tuhan. Hanya diri Allah. Kalau dirinya cuma yang wujud, dirinya cuma yang ada, maka dialah yang melihat, dialah yang mendengar. Dia yang berkata dan mengetahui. Dia yang berkuasa, berkehendak, dan hidup. Kalau kita sudah paham, Allah cuma yang wujud dan Allah cuma yang bersifat, maka kembalikan kepada Allah kembali. Serahkan itu kembali kepada Allah. Bagaimana bentuk penyerahan diri kita ini kepada Allah? Dalam sebuah etikot ke dalam hati kita ini yang mesti kita jazamkan. La maujud bil haqqi ilallah. Ya Allah, tidak ada yang wujud ya Allah pada alam dan pada diriku ini ya Allah, melainkan Engkau ya Allah yang wujud ya Allah semata-mata. La sami'an bil haqqi ilallah. Tidak ada yang mendengar ya Allah, melainkan sebenar-benar mendengar itu hanya Engkau ya Allah. Aku ni tiada ya Allah, aku ni tuli ya Allah. La basiran bil haqqi ilallah. Tidak ada yang sebenar-benar yang melihat ya Allah, melainkan yang sebenar-benar melihat itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini adalah buta ya Allah. La mutakaliman bil haqqi ilallah. Tidak ada yang sebenar-benar berkata ya Allah, melainkan yang sebenar-benar berkata ya Allah hanya Engkau ya Allah. Begitu kita memulangkan hak Allah itu kepada Allah, itu artinya sadarilah sesadar-sadarnya bahwa Allah yang sebenar-benar wujud, Allah lah yang sebenar-benar bersifat. Dialah yang sebenar-benar melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup itu. Ketika kita telah menyerahkan itu kepada Allah dalam bentuk etikot batin kita, dengan cara menjazamkan di dalam hati kita dan melafazkan satu kalimat, la ilaha illallah. Itulah yang disebut namanya kalimat tauhid. Makanya la itulah tauhid. Menyatakan dan mentiadakan. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang bersifat, melainkan yang wujud dan bersifat itu illallah. Itu yang kita jazamkan selalu di dalam hati kita, yang selalu kita patrikan dalam rahasia hakikat diri kita. Makanya dalam penyampaian pemahaman kajinya, mengutarakan, membuka rahasia kalimat la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu ada
kulima nafi dan ada kulima isbat di dalamnya. La ilaha itu kulima nafi, mentiadakan. Illallah itu kulima isbat, menetapkan. Kalaulah kulimah la ilaha illallah kalimah nafi dan isbat Bapak Ibu, mana yang dinafikan dan mana pula yang diisbatkan? Yang dinafikan itu Bapak Ibu hanya dua pada diri ini. Yang dinafikan itu adalah tubuh dan ruh. Tubuh atau nyawa. Tidak ada tubuh, tidak ada ruh, dan tidak ada nyawa. Nafikan itu. Illallah. Baru diisbatkan. Yang ada bertubuh, yang ada bernyawa dan berruh itu hanya Engkau ya Allah. Disitulah kita paham dan mengerti bahwa tubuh dan nyawa inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Yang zahir itulah segala yang wujud. Yang zahir itulah segala yang nyata. Yang zahir itulah segala bentuk dan rupa. Segala yang bertubuh, itu maksudnya. Sedangkan yang batin itu, itulah yang tersembunyi. Itulah yang tersirat. Melainkan dialah Bapak Ibu yang zahir dan yang batin itu. Maka setelah kita nafikan, tidak ada tubuhku, tidak ada nyawa dan ruhku, melainkan hanya Engkau ya Allah. Memang tidak lagi terpandang, tidak lagi tertilik, dan tidak lagi terlihat. Kita ini wujud dan bersifat Bapak Ibu. Datang ajal menjemput kita. Maka ketika ajal datang menjemput kita, ruh melepaskan akan cangkangnya. Maka ketika itulah kembalinya Bapak Ibu, tidak lagi membawa diri kita sendiri, akan tetapi kita membawa diri Tuhan. Di mana letaknya membawa diri Tuhan? Ketika kita sadar bahwa diri kita ini tiada, maka kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, maka yang sebenar ada itu hanya Dia. Kalau kita sudah menafikan bahwa diri kita ini adalah tuli, maka kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Yang mendengar itu hanya Dia. Kalau kita sudah menafikan bahwa diri kita ini adalah buta, maka kesempurnaan buta itu adalah melihat, dan yang melihat itu hanya Dia. Kalau kita sudah menafikan bahwa diri kita ini mati, maka kesempurnaan mati itu adalah hidup, dan yang hidup itu hanya Dia. Disitulah maksudnya datangnya dari Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Itulah orang yang datang membawa diri Tuhan. Maka tidak ada lagi pertanyaan malaikat kubur yang disebut namanya malaikat Zabaniyah. Tidak ada lagi hisab bagi dirinya, karena memang Allah yang wujud semata-mata. Kalau Dia yang wujud semata-mata, maka tidak ada hisab di sana, tidak ada pertanggungjawaban di sana, tidak ada namanya pertanyaan di sana. Kalau dibilang ada pertanggungjawaban, hisab dan pertanyaan, maka Dia yang menghisab akan dirinya sendiri. Tapi tidak mungkin Bapak Ibu, secara akal dan rahasia Allah menghisab dirinya sendiri. Untuk apa Dia menghisab dirinya sendiri? Karena memang Dia cuma yang wujud dan yang ada. Maka kesempurnaan Bapak Ibu telah usul sampai kepada Allah. Jikalau kita tak terpandang lagi sesuatu yang lain selain daripada Allah, sempurna pada diri ini, maka disitulah kesempurnaan ma'rifat Bapak Ibu itu kala lisanahu. Tidak ada kata-kata, tidak ada lagi suara, tidak ada lafaz. Kalau tidak ada kata-kata, suara dan lafaz, itu maknanya adalah diam.
Jadi makna kala lisanahu itu, keluhnya lidah itu maknanya diam. Diamnya itu ia sudah paham, sudah sadar. Memang dia cuma yang wujud dan yang ada. Inilah orang yang kembali membawa diri Tuhan itu. Disinilah rahasianya. Ulama bukakan ilmunya. Ulama jabarkan maknanya. Bagaimana cara kita kembali membawa diri Tuhan itu. Maka disebutlah namanya dengan fana billah. Fanakanlah wujudmu ke dalam wujudnya Allah. Fanakanlah sifatmu ke dalam sifatnya Allah. Maka nyatalah Allah yang wujud dan Allah lah yang bersifat semata-mata. Maka pandang dengan pandangan zohir, lalu pandang dengan pandangan basirah. Ini cara melatih pandangan zohir, lalu ditakkidkan, ya, atau ditahkikkan, atau dijazamkan dengan pandangan basirah. Bagaimana caranya? Ya. Secara zohir, Bapak Ibu, secara pandangan zohir, nampak tangan Ustadz yang memegang mic ini. Tangan yang memegang mic ini. Tapi dalam proses panah, ditilik ke dalam. Rupanya bukan tangan yang memegang sebenarnya. Yang memegang itu hati. Apa yang diperbuat oleh tangan, itu sebenarnya nyatanya perbuatan hati itu. Zahirnya memang tangan yang memegang, tapi pandangan kolbu, pandangan basirah yang memegang itu adalah kolbu, yang memegang itu adalah hati. Itu yang disebut namanya ruhani, atau disebut namanya dengan nyawa. Itu dia. Zahirnya tangan, pandangan basirah itu adalah kolbu, ruhani atau nyawa. Ditilik lagi ke dalam. Rupanya bukan kolbu yang memegang, bukan hati yang memegang. Yang memegang itu adalah ruh. Ruh yang memegang. Karena yang dikatakan rohani, yang dikatakan nyawa, itu sebenarnya adalah ruh. Jadi apa yang diperbuat oleh hati, nyata pada tangan. Lalu tangan nyata melihat, nyata memegang mic. Pandangan basirah itu sebenarnya yang memegang itu adalah ruh sebenarnya. Ditilik lagi ke dalam. Bukan ruh yang memegang mic ini. Yang memegang mic itu adalah sir. Rahasia. Kalaulah yang memegang mic itu bukan ruh, akan tetapi sir. Mana yang dikatakan sir itu? Yang dikatakan sir itu nyatanya sifatnya Allah pada insan ini. Mana nyatanya sifatnya Allah pada insan yang dikatakan sir? Itulah yang disebut namanya wujud sama basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Maka yang memegang mic ini sebenarnya itu adalah sir. Sir itulah yang disebut namanya sifat Allah. Jadi yang memegang itu sifat Allah. Sifat Allah itulah kalau diberi nama, disebut namanya dengan Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah rahasia diri Allah. Atau disebut bayanganku. Atau cerminanku. Atau terjali diriku. Atau kenyataan diriku. Maka disitulah dikatakan. Kalaulah sifat itu bernama Muhammad. Siapa sifat yang bernama Muhammad itu? Wa sifati la ghairi. Sifatku yang bernama Muhammad itu
Nyatanya aku itu sebenarnya tiada lain adalah diriku. Siapa diriku? Itu yang zat. Siapa zat itu? Namanya itu adalah Allah. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah, Rabbmu yang sebenar-benarnya. Rupanya pandangan yang putus, Bapak Ibu. Yang memegang itu tiada lain adalah Allah yang memegang. Disitulah dikatakan, Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Bagaimana Bapak Ibu memahami tangan Allah di atas tangan mereka, padahal dia cuma yang ada? Itu maknanya. Karena Allah itu yang menjadi rahasia diri kita, yang disebut namanya Muhammad. Maka nampaklah Allah yang memegang, wujud nyatanya pada Muhammad, sempurnalah sebutannya dengan insan. Maka siapa insan itu? Insan itulah Allah katakan, al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku, akulah rahasianya insan sebenar-benarnya. Kalau insan itu adalah rahasia Allah, dan Allah sebenar-benarnya insan itu, maka terang dan nyatalah Allah itu, Bapak Ibu. Sempurna sebutannya dengan insan itu. Makanya Allah katakan, wa rabbuka inna rabbaka ahatta binnas. Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, sudah meliputi namanya manusia. Aku ini sudah meliputi namanya Muhammad. Muhammad wujud aku meliputi akan wujud diriku sendiri. Makanya tidak berpisahlah Allah dengan Muhammad, tidak bercerailah Muhammad dengan Allah. Karena Muhammad itu adalah sifatku dan aku ini adalah zatnya. Muhammad itu adalah kezahiran aku dan akulah batinnya. Muhammad itu adalah tubuhku dan akulah ruhnya. Muhammad itu bayanganku, akulah wujud yang bayang-bayang itu. Itulah pandangan yang putus itu. Tidak lagi terpandang dan tertilik wujud yang lain. Melainkan hanya dia semata-mata. Kalau sudah terpandang Allah, maka itu yang dikatakan pandang yang putus. Tapi siapa yang tidak mampu memandang wujud nyatanya Allah pada segala yang wujud dan segala yang ada, itulah pandangan yang berdosa. Apa kata Rasul? Man nazara ila say'in ma lam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, memandang kepada alam, memandang kepada makhluk, apapun bentuk dan rupanya, lalu dia tidak mampu memandang Allah di sebalik alam makhluk dan sesuatu itu. Padahal makhluk dan sesuatu itu adalah bentuk lain daripada rupa dirinya yang bernama Allah. Namun dia tidak mampu memandang Allahnya di sebalik segala sesuatu itu. Itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu pandangan yang tidak mengenal Tuhannya. Inilah yang dikatakan najis. Apa kata Allah? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mampu memandang aku yang wujud pada dirinya, dia mengira masih ada juga wujud yang lain selain daripada aku. Pada wujud yang lain selain daripada aku, itu adalah bentuk rupa diriku, kata Allah. Tapi dia tidak mampu memandang aku yang sudah bertakwil dalam segala bentuk dan rupa. Maka dirinya itu adalah najis. Najis yang disebabkan karena dia tidak mampu memandang Tuhannya. Bahwa Allah itu telah wujud. Allah itu telah nyata, Allah itu telah terang. Tapi dia tidak mampu memandang wujud nyata dan terangnya Allah itu. Pada segala yang terang dan segala yang nyata ini, itulah pandangan yang berdosa itu. Maka bagaimana dia akan berselindung kepada Allah dari godaan setan? Padahal dirinya sudah menjadi setan.
Bagaimana mungkin dia akan berselindung kepada Allah? Ya Allah, lindungi aku dari godaan setan ya Allah. Padahal yang meminta itu sudah jadi setan. Sama orang baca ta'awuz Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya tuh Rian? Dengan menyebut nama Allah, bismillah. Terpana aku. Ketika yang membaca itu tidak mengenal Allah yang wujud, tidak mengenal Allah yang sama, basar, kalam, ilmu, qudra, iradah, dan hayat, tidak mengenal Allah yang awal, akhir, zahir, dan batin. Bagaimanapun dia berselindung kepada Allah dari godaan setan, sebenarnya yang meminta perselindungan itu dia sudah jadi setan. Bagaimana Allah akan selamatkan dia? Karena dia sudah jadi setan. Makna bahasa yang ringan mudah dipahami. Ketika dirinya yang membaca itu, dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Dia tidak mengenal akan Allah. Padahal Allah yang dia kenal itu sudah nyata pada dirinya. Tapi dia tidak kenal. Maka ketika itulah dia dikatakan namanya syaitan yang tidak mengenal akan Tuhan itu. Jadi jangan dipandang setan di luar diri. Pandang setan yang sudah wujud dan nyata pada diri jika dia tidak mengenal akan Tuhannya. Orang yang tidak makrifat, yang tidak mengenal Allah, maka dirinya itulah yang dikatakan namanya setan itu Bapak Ibu. Karena dia tidak mampu terpandang Allahnya di situ. Maka ini yang selalu saya antarkan kepada kita. Kalau Allah cuma yang Ahad, Esa satu-satunya, maka lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Apa maksudnya tuh kelipah? Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata, berarti apa yang dipandang Allah yang memandang pada saudara. Nah, minumlah dulu. Pak Zuar, bantu Kalipah. Kalipah nih Pak mau utarakannya belum pas. Makanya Ustaz suruh minum dulu. Makna yang terpandang pada segala sesuatu. Iya, apa pahamnya? Pahamnya apa yang kita pandang itu sebenarnya itu wujud Allah sendiri. Iya. Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Apa yang dipandang oleh mata, apapun bentuk dan rupanya, apapun wujudnya, apapun namanya, itulah wujud nyatanya akan diri Allah itu. Itu maksudnya yang akan disampaikan Kalipah, tapi Kalipah gak bisa mengutarakan kalimat itu. Di dalam dadanya udah berisi itu. Udah padek dalamnya tuh mah. Cuma mengutarakan kalimat itu. Makanya kalau kita tidak pas menggunakan bahasa dan memilih kata yang tepat, maka orang mendengarnya juga akan menjadi kacau dan keliru, ya kan? Bagaimana mungkin dia tidak akan kacau Bapak Ibu, ya kan? Sedangkan yang dia sendiri saja dia tidak paham gitu, apalagi yang mendengarnya. Ya. Misalnya Ustaz menggunakan kalimat itu, Ustaz sendiri tidak paham dengan kalimat yang Ustaz sampaikan. Ustaz menggunakan bahasa orang lain. Sedangkan bahasa orang lain yang Ustaz sampaikan itu, walaupun benar bahasanya, Ustaz sendiri tak paham bahasa itu. Kalau Ustaz tidak paham, tentu Bapak Ibu lebih tak paham lagi gitu. Itu maksud Ustaz tadi itu. Jadi, kita mengeluarkan kalimat itu dengan baik, dengan pilihan kata yang pas, itu juga adalah rahmat dan anugerah Allah itu. Makanya ada yang duduknya di hakikat, ada yang duduknya di ma'rifat. Namun kita ini tidak boleh jalan di tempat, kita mesti sampai usul kepada ma'rifat itu. Kenapa? Di dalam pemahaman Tauhid Rabbani Bapak Ibu, makom kita itu ada bertingkat-tingkat. Ada namanya makom awam namanya. Makom awam. Makom awam itu ya seperti makom burung kakak tua.
Ya, burung kakak tua tuh lihatlah itu Bapak Ibu. Kalau datang tuannya datang ke rumah, ya selamat siang tuan. Nah, itu burung kakak tua tuh. Nanti datang tuannya malam, selamat siang tuan. Ala jale malam siang jadi sabutnya itu. Itu makom kakak tua tuh. Ya, makom taklid. Ini yang mesti dipahami. Yang kedua, naik lagi makomnya, namanya makom Khalifatun Nabi. Bukan Nabi Bapak Ibu ya. Makom Khalifatun Nabi. Makom Khalifatun Nabi itu ya, dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilham untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, tapi dia belum punya umat. Dia tidak bisa menyampaikan untuk umat tuh. Paham itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya kan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Paham untuk dirinya. Setelah paham untuk dirinya, disampaikan untuk keluarganya. Tapi belum punya visi dan misi. Belum punya umat dia. Itu namanya makom Khalifatun Nabi namanya. Naik di atas makom Khalifatun Nabi, ini yang disebut namanya makom Khalifatur Rasul. Makom Khalifatur Rasul itu makom di mana dia dapat petunjuk, dapat ilham, dapat hidayah untuk dirinya dan keluarganya, dan dia sudah punya umat. Dia sudah punya visi misi, dia sudah punya jamaah, dia bisa ke masjid-masjid, ke musola-musola, ke langgar-langgar untuk umat ini. Itu namanya makom Khalifatur Rasul namanya. Untuk diri, untuk keluarga, dan untuk umat nih. Udah bisa dia menyampaikan. Khalifatur Rasul namanya. Makom yang terakhir, ini disebut namanya makom Khalifatullah. Dia dapat petunjuk, dapat hidayah, dapat ilham untuk dirinya dan keluarganya, dan untuk umatnya. Umatnya Bapak Ibu, zahir dan batin. Ada bangsa manusianya, basariyahnya, ada bangsa ghaibiyahnya. Zahir batin di situ dia menyampaikan itu. Jadi dakwanya sudah melintas dua alam itu. Dakwah kepada manusia dan berdakwah kepada bangsa ghaibiyah. Karena memang dirinya itu dijadikan Allah sebagai rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Pertanyaan Ustadz untuk ibu-ibu. Kalau nggak dapat ibu-ibu nanti bapak. Kalaulah diri kita ini rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Kan dua tuh maknanya itu. Kalau rahmatan fil alamin apa artinya itu Dewi? Untuk alam, rahmat untuk alam. Kalau lil alamin? Untuk diri sendiri, Ustaz. Terlebih itu nak? Terbalik, Ustaz. Terbalik, luruskan lagi yang terlebih itu. Rahmatan fil alamin itu untuk diri, Ustaz. Rahmatan lil alamin itu untuk alam, Ustaz. Rahmat untuk seluruh alam. Gitu Daniel. Ini belum naik ke atas lagi ini ya. Masih situ aja putar-putar baru tuh. Udah, biarlah Ustaz jawabnya. Karena kita mau cepat juga kan. Pulangnya kan besok juga kan. Jadi lihat, mana yang dikatakan rahmatan lil alamin dan mana pula yang dikatakan rahmatan bil alamin. Yang dikatakan rahmatan lil alamin itu adalah Nur Muhammad. Ya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak aku jadikanlah alam semesta ini. Maka adanya alam semesta ini itu karena Nur Muhammad. Maka disitulah dikatakan ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, mata nabiyan ya Rasulullah. Kapan engkau menjadi nabi ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kuntu nabiyan wa adam baina ruh wal jasad. Ya. Aku ini sudah lebih dahulu menjadi nabi. Dari sisi ruhani, dari sisi hakikat. Sedangkan Adam ketika itu baru antara ruh dengan jasad. Baru dalam proses. Yang kedua, apa jawaban beliau?
Ja'alani fatihan wa khataman. Allah jadikan aku ini sebagai pembuka dan aku juga dijadikan sebagai penutup. Maknanya bahwa Allah jadikan diriku sebagai pembuka. Nur Muhammad itulah sebagai pembuka adanya alam semesta ini. Maka Nur Muhammad itu yang disebut namanya rahmatan lil alamin. Karena Nur Muhammad lah terjadinya alam semesta itu. Nur Muhammad itulah pembuka segala yang ada ini. Atau rahmatan lil alamin. Dan mana yang dikatakan rahmatan fil alamin, itulah Nur Muhammad tadi yang sudah nyata pada diri Bapak Ibu yang disebut ruh. Ruh itulah yang menjadi rahmatan fil alamin. Kena ruhlah baru batang tubuh ini hidup. Kena ruhlah batang tubuh ini bisa melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, berjalan dan diam. Jadi ruh itu yang dikatakan fil alamin. Nur Muhammad itu yang rahmatan lil alamin. Apa Bapak Ibu tuh? Jadi rahmatan lil alamin itu Nur Muhammad. Rahmatan fil alamin itu ruh yang ada pada tubuh. Itu yang jadi rahmat di pada tubuh itu. Ini yang mesti dipahami. Nah, kalau kita paham, ya, kita kembalikan lagi ke pertanyaan kepada jawaban paridohnya. Karena Nabi katakan apa? Kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Bagaimana cara kita memulangkan kepada asalnya? Asal ruh itu daripada Nur Muhammad tuh. Asal ruh itu daripada Nur Muhammad. Asal Nur Muhammad daripada Allah. Maka Allah lah sebenar-benarnya yang dikatakan rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Karena dia cuma yang wujud semata-mata. Tak ada diri kita lagi di sana. Ini yang diri Tuhan itu. Makanya kalau kita sudah kenal akan rahasia diri Tuhan, sudah wujud nyata pada alam semesta dan sempurna wujud nyatanya pada alam semesta yang disebut namanya manusia. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Maka ketika itulah sebenarnya tak ada diri Bapak Ibu di sana lagi. Tidak terpandang lagi diri Bapak Ibu lagi di sana. Kalau tidak terpandang lagi diri Bapak Ibu di sana, maka tidak adalah namanya hisab di situ. Tidak adalah namanya pertanyaan lagi di sana. Karena memang yang dibawa itu hanyalah diri Allah. Maka kalau kita ada sampai pemahamannya kepada namanya Sidratul Muntaha, puncak kesadaran yang tertinggi, atau puncak kesadaran penghabisan, atau disebut namanya makam Tuhan, kala lisanahu, jangan disate juga lagi. Jangan dicancang juga kaji itu. Nah, itu maksudnya. Jangan disate, jangan dicincang kaji itu maksudnya jangan dianalisa juga lagi. Jangan dipikirkan juga lagi. Jangan ditanyakan juga lagi. Jangan dibahas juga lagi. Kalau dibahas lagi, dicincang lagi, itulah namanya, berjumpalah namanya usus, jantung, rabu, gelemek, daging, tulang. Itu yang disate namanya itu. Apa makna yang sebenarnya dari kalam Ustadz ini? Kita sekarang berada di mana nih? Rau. Pertanyaan Ustadz sama ibu-ibu. Nih, kalau dapat sama ibu-ibu, kita pulang malam ini juga. Ya, pulang malam ini juga. Ya. Nggak tunggu pagi, kita malam ini pulang. Saya cari kita pulang lagi. Pertanyaannya sama ibu-ibu, mana yang dikatakan arau itu ibu-ibu? Dewi lah dulu coba. Memang kalau ya memang orang matematik coba. Mana yang arau itu? Semuanya Ustaz. Semua mana nih ini? Yang cara jelaskannya yang di luar ini Ustaz. Untuk arwah ini pergi kita keluar Ustaz. Kenapa arwah Ustaz? Kita pergi keluar gitu. Maksudnya keluar kita dari ini nih Ustaz. Keluar dari mana nih? Maksudnya itu keluar dari arau ini
Nampak arah itu Ustaz. Nampak yang arahnya yang mana? Yang arah itu yang meliputi Ustaz, yang semua itu. Paning aku mah. Bisa selain Gina. Coba jawab. Mana yang arah itu Gina? Harau itu saat ini sudah tidak bisa disebut lagi Ustaz, karena kita sudah berada di harau itu sendiri. Kita udah berada, tapi tidak bisa ditunjuk dia. Tidak bisa ditunjuk. Oh ya. Berarti kan tidak bisa menjawabnya kan? Yang arah itu yang mana? Tidak bisa kan? Khalifah bisa menjawabnya. Ibu-ibu aja tidak bisa jawab, apalagi Khalifah sendiri. Itu maksud Ustadz, kalau kita sudah paham tentang Allah, memang dia yang wujud, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dia segala-galanya dia, ya, disebut tidak boleh, apalagi ditunjuk-tunjuk. Yang boleh itu hanya dipandang, dilihat, ditengok-tengok saja. Boleh dilihat, boleh dipandang. Pandanglah sekalian alam ini. Pandanglah seisi alam ini. Apapun bentuk dan rupanya. Tapi jangan disebut. Apalagi ditunjuk-tunjuk. Itulah maknanya. Diamkan lisan kita ini. Maka hati kita ini akan berkata. Diamkan hati kita. Beningkan hati ini. Maka jiwa kita itu akan mendengarkan kalam-kalam ilahi. Bahwa dirinya lah yang wujud semata-mata. Kalau dirinya yang wujud semata-mata, wujud yang awal, akhir, zahir, dan batin, ketika itu sadari dan iman. Situlah hening itu. Maka mencari Tuhan itu dengan rasa. Rasa yang sudah dirasakan. Kalaulah mencari Tuhan itu dengan rasa, dan rasa yang telah dirasakan. Rasul dibawa naik, pareso dibawa turun. Rasa yang dirasakan. Mana yang dikatakan rasa? Yang dikatakan rasa itu singkatan daripada Rasulullah. Rasa itu singkatan daripada Rasul Allah. Rasul Allah itu disingkat namanya dengan rasa. Kalau rasa itu maknanya adalah Rasul Allah. Rasul Allah itu utusan Allah. Mana utusan Allah yang disebut rasa pada diri kita? Yang dikatakan utusan Allah, yang disebut rasa pada diri kita, itu yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itulah yang dikatakan rasa itu. Yang disebut namanya Rasul Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu ada Rasul Allah, ada rasa, ada ruh. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Itu adalah ruh. Ruh itu yang disebut namanya rasa. Kalau ruh itu dikatakan rasa, rasa apa yang ada pada ruh itu? Itu disebut rasa Tuhan. Mana rasa Tuhan itu sebenarnya? Itu yang hayat. Hayat itulah rasa Tuhan. Hidup itu yang disebut rasa Tuhan. Sama itu rasa Tuhan. Basar rasa Tuhan. Kalam rasa Tuhan. Kalaulah hayat ini rasa Tuhan, sama, basar, kalam rasa Tuhan, maka sesungguhnya rasa Tuhan yang bernama hayat, yang disebut sama, basar, dan kalam, adalah rasa yang tiada berasa. Baru kita bisa merasakan rasa Tuhan pada sama, basar, kalam, dan hayat, rasa yang tiada berasa, apabila kita benar-benar hening di dalam kebeningan. Heningkanlah batin ini. Heningkanlah jiwa itu. Ketika jiwa telah bening-bening dia, di dalam kebeningan jiwa itulah kita mampu merasakannya. Di mana mampu merasakannya? Nih, turun naik napas. Itu yang hidup tuh dia. Itu yang hayat itu. Inilah yang diajarkan oleh orang-orang arifin lah. Kalau kamu ingin kenal Tuhan, ingin lihat Tuhan pada dirimu, duduk kamu di sini. Lalu heningkan akalmu.
heningkan pikiranmu, heningkan hatimu, dan heningkan rasamu. Ketika akal dah hening, sudah diam, hati sudah diam dan hening, perasa sudah hening dan diam. Pada saat di dalam keheningan itu, disitulah kamu bisa merasakan aku, kata Tuhan. Naik turunnya napas melalui batang hidungmu, itu yang rasa aku tuh. Memandang kamu, itu yang rasa aku tuh, yang nama-namanya basa. Mendengar, itu yang rasa aku tuh, itu yang sebut namanya sama itu. Inilah yang sebut mencari Tuhan dengan rasa. Setelah dapat rasa Tuhan, rasakanlah rasa Tuhan itu di dalam keheningan rohani dan jiwa kita. Maka diistilahkanlah pemahamannya, cara menghantarkan kaji, rasu dibawa naik, paresu dibawa turun, rasu yang dirasukan. Rasa dibawa naik, paresu dibawa turun. Kalau preso itu bahasa Minang, bahasa Indonesia tuh. Memang menerjemahkan bahasa Minang ke bahasa Indonesia apa ya? Karena memang cara makrifat memang bahasa Minang tuh lah. Tapi Ustaz tak pandai bahasa Minang itu diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau Cerano dibawa bahasa Indonesianya apa kali Pak? Cerana. Tetap Cerano juga. Jadi kalau memang itu dah baku, nggak bisa dibahasa Indonesiakan. Ya, ini Cerano. Ada Cerana nggak bisa. Jadi rasu dibawa naik, paresu dibawa turun, rasu yang dirasui. Coba bantulah Daniel, ini orang Melayu nih. Coba bantu Ustadz terjemahkan bahasa itu ke dalam bahasa Indonesia. Rasu dibawa naik, paresu dibawa turun, rasu yang dirasui. Dewi bisa tuh. Oh, tambah kacau lagi rumah. Siapa yang bisa terjemahkannya? Pak bisa kami Pak? Rasa dibawa naik, periksa dibawa turun. Periksa. Bisa Pak Haji menerjemahkannya? Coba. Rasa dibawa naik ke atas. Udah lah bertele-tele aku. Begitu Bapak Ibu, kalau kaji ini kalau memang sudah dihantarkan dengan bahasa Minang, sulit Ustadz untuk bahasa Indonesiakannya. Memang Ustadz nggak pandai bahasa Indonesia. Makanya dengan rasa memahaminya. Inilah bahasa daripada para ulama menjelaskan ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini atau lisan ini hanya menunjukkan suatu isyarat saja. Maka pahamilah di balik makna daripada yang disampaikan itu. Pahami makna yang tersirat di balik kata-kata itu. Ya. Dia bisa dirasakan tapi sulit untuk menyebutkannya. Sama seperti si bisu dalam rasian. Bisu dalam rasian paham Pak Ji? Apa tuh ganggu semua? Bisu dalam rasian. Gina paham tuh bisu dalam rasian? Bisunya aja Pak Ustaz. Oh, tapi kalau Rian kenal? Ini bisu dalam rasian, bukan bisu dalam Rian. Bisu dalam rasian itu ya mimpi. Orang bisu dia mimpi Pak Ji. Dia kemana-mana kan. Kemudian dia tersadar. Lalu dia ingin menceritakan mimpinya sama ayahnya, ibunya, atau sama temannya. Bagaimana dia akan menceritakan itu sementara dia bisu? Begitulah memahami makna itu. Jadi menangkap kalimat itu dengan bahasa rohani, dengan bahasa rasa itu. Ini halusnya kaji. Kenapa? Memahami hakikat itu dengan kolbu, memahami syariat dengan akal fikir. Makanya ada wilayah akal, ada wilayah kolbu. Wilayah akal itu adalah wilayah syariat. Maka yang bisa dilihat oleh mata ini adalah yang zohir saja. Yang zohir ini, mata zohir nggak bisa melihat yang batin. Jadi mata zohir melihat yang zohir, mata batin melihat yang batin. Melihat Allah itu dengan mata zahir atau dengan mata batin?
dengan mata batin dulu. Setelah terlihat dengan mata batin, maka yang batin dizohirkan, yang zohir dibatinkan. Pandang hakikatnya zohir batin memang dialah itu. Itu mempatrikan kaji itu. Dengan rasa itu. Nah, setelah kita mendapatkan kesadaran Tuhan, memang Tuhan cuma yang wujud dan yang ada. Tak ada diri kita lagi di sana. Mati kita. Itulah orang yang membawa diri Tuhan. Itulah yang dikatakan orang yang selamat. Yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah Bapak Ibu pada malam hari ini ya, sedikit pemahaman ya Ustaz antarkan kepada kita. Maka yang sedikit ini jadikan lautan, sekempal jadikan bukit. Ambillah makna yang tersirat, yang terdalam di balik apa yang Ustaz sampaikan ini. Jangan kita bimbang dan jangan kita ragu. Karena memang mengenal Allah itu ya, memang dengan rasa tadi yang sudah isbatul yakin di dalam rahasia hakikat diri kita itu. Pegang itu sampai kita mati. Pegang itu sampai datangnya ajal kita itu. Jangan bimbang dan jangan kita ragu itu. Nah, kalau kita tidak bimbang dan kita tidak ragu kita, maka kita sudah berada di dalam kandungan Rahman dan Rahim Allah itu. Ini yang Allah katakan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta, keimanan kepada aku. Dan aku pula lah menanamkan keimanan itu selalu hidup, tumbuh, berkembang di dalam rahasia hakikat dirimu. Disitulah kamu duduk di dalam rahasia diri aku, kata Tuhan. Siapa yang duduk dalam rahasia diri Tuhan, maka selamatlah ia dunia dan akhirat itu. Inilah yang dikatakan orang yang datang kepada Allah membawa diri Allah itu. Tidak ada lagi membawa akan dirinya. Namun sebagai penutupnya Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu salah dalam memahami makna hadis ini. Ya, kalau kita salah memahami makna hadis ini, siapa yang datang kepada aku membawa amalnya, aku hisab amalnya. Siapa yang datang kepada aku membawa ilmunya, aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang kepadaku dengan makrifatnya juga akan aku tanya. Lalu salah kita memahaminya. Kalau begitu, tidak perlulah kita beramal lagi. Tak perlu kita nuntut ilmu lagi. Tak perlu kita lagi makrifat. Nah, jangan salah dalam memahami. Tetap kita beramal. Tetap kita ini berilmu. Tetap kita ini bermakrifat. Namun, walaupun kita beramal, beribadah kita, berilmu dan bermakrifat kita, jangan merasa kitanya kita yang bermakrifat, yang berilmu dan beribadah itu. Semuanya sudah kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, maka dialah yang bermakrifat. Dialah yang berilmu, dialah yang beramal itu sebenarnya tidak ada lagi siapa-siapa. Ini yang Allah maksudkan. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika. Amal yang kekal. Amal soleh yang berkekalan itulah amal yang terbaik menurut aku, Tuhan. Kenapa amal yang berkekal, amal yang terbaik menurut aku? Karena akulah cuma yang ada semata-mata. Kalau aku cuma yang ada semata-mata, maka aku yang beramal, aku yang kekal yang sebenar-benarnya itu. Namun orang makrifat jangan membunuh syariat. Orang makrifat jangan mematikan syariat. Jadi tidak ada bahasa membunuh syariat, tidak ada bahasa mematikan syariat, dan tidak ada pula bahasa meninggalkan syariat. Ya, karena yang bersyariat itu dia, yang bertarekat itu dia, yang berhakikat dan bermakrifat itu adalah dia. Dialah sebenarnya yang bernama Allah itu. Huwallah la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada ilah melainkan hanya dialah Allah yang semata-mata. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini betul-betul kita mampu memahaminya dengan baik, dengan anugerah dan karunia Allah yang Allah berikan kepada diri kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.